Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Oke kawan-kawan, jadi di video ini saya akan mengajak kalian untuk membahas salah satu fenomena ataupun kejadian yang lagi rame terjadi di Indonesia saat ini, yaitu munculnya sebuah tagar Indonesia gelap. Namun pertanyaannya, apa sih tagar Indonesia gelap itu dan apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia saat ini? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, beberapa waktu yang lalu sudah terjadi pemilihan presiden dan sudah diputuskan bahwa Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Namun beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir itu banyak terjadi kontroversi yang terjadi di Indonesia khususnya. Nah, baru-baru ini muncul sebuah tagar yaitu Indonesia gelap yang sebelumnya adalah tagar Indonesia atau pergi aja dulu deh kayak gitu kan, atau kabur aja dulu. Ya, polemik di Indonesia khususnya di bidang politik memang tidak ada habis-habisnya, tergantung dari kekuasaan itu tersendiri, mau pro rakyat atau pro elit. Nah, mari kita cek apa sih Indonesia gelap itu. Nah, berdasarkan koran Tempo ataupun website Tempo, ini ada muncul ramai tagar Indonesia gelap. Apa maksudnya? Tagar Indonesia gelap yang digaungkan di media sosial hingga kini sudah mencapai 81.900 cuitan. 81.900 cuitan. Wah, ternyata sudah terlalu banyak. Tagar Indonesia gelap atau Indonesia gelap menjadi trending topik di media sosial X pada Senin 17 Februari 2025. Hingga berita ini ditulis, tagar Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah postingan mencapai lebih dari 81.900 cuitan. Oke, ini ada cuitan dari salah satu akun AMN. Jadi, Indonesia gelap, habis gelap terbitlah perlawanan. Saat kondisi hidup layak yang seharusnya adalah hak kita bahkan menjadi sulit dicapai. Kita berhak melawan dan mengingatkan negara akan kewajibannya menghormati, melindungi dan memenuhi hak kita. Tulis akun AMN. Kita dibohongin lagi guys. Efisiensi anggaran ternyata buat bayarin Danantara dan anggaran buat makan bergizi gratis itu lebih kecil dari Danantara. Ini rezim Bang titik AT atau bangsat ya emang. Ngorbani kebutuhan dan hak kelas menengah ke bawah demi proyek-proyek pro korporat. Tulis akun THA. Nah, ini kita masuk ke arti tagar Indonesia gelap. Jadi menurut Koordinator BEM seluruh Indonesia, Satria Noval mengatakan bahwa tajuk Indonesia gelap itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. Bagi kami, Indonesia gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran serta kesejahteraan warga, kata dia saat dihubungi Senin 17 Februari 2025. Jadi menurut Satria, di bawah kepemimpinan Prabowo, masyarakat justru seringkali dibayangi oleh isu dan kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa aksi demonstrasi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan, kata Satria. Ya, memang setiap ganti presiden, ganti menteri, pasti ada kebijakan-kebijakan baru yang dirilis oleh pemerintah. Salah satunya adalah makan gratis. Nah, makan gratis ini memang bagus untuk peserta didik ataupun anak-anak. Tapi dipikirkan juga dampaknya untuk orang lain atau orang dewasa. Karena makan gratis malah muncul efisiensi anggaran yang mengakibatkan banyak orang tua dari anak-anak yang mendapatkan makan gratis malah kehilangan pekerjaannya. Nah, salah satu dampak yang lain itu munculnya sebuah antrean panjang dari gas LPG. Mari kita cek dulu. Nah, ini ada antrean di salah satu desa di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ya, jadi terlihat antrian panjang emak-emak dan bapak-bapak mengantri sebuah gas di pangkalan yang berada di salah satu desa. Ini sudah seperti antrean ataupun sudah seperti orang hajatan, bahkan sangat panjang gitu kan. Ya, mirip-mirip dengan antrian BBM di SPBU lah ya. Ini ada lagi antriannya.
Nah, banyak bapak-bapak dan emak-emak ngantri BBM hingga panjang seperti antrian pom bensin gitu kan. Namun yang jadi pertanyaan, kemana gas-gas ini diletakkan? Sepengetahuan saya banyak alokasi-alokasi yang tidak tepat dilakukan oleh pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan gas. Banyak ke orang-orang yang elit global ataupun orang-orang yang memang sebenarnya memiliki harta lebih memakai gas 3 kg. Mungkin dia tidak malu ketika ada tulisan gas hanya untuk orang miskin. Ya, kita lanjutkan lagi ke poster-poster unik para pendemo di Indonesia Gelap. Mari kita cek dulu ya. Oke, ini ada semua efisiensi kecuali keluarganya, rekannya preman dan tukang pukul. Ya, mungkin beranggapan bahwasanya efisiensi itu hanya untuk orang kecil, tapi tidak untuk keluarganya, rekannya preman dan tukang pukul. 100 hari of hell, 100 day of hell. Jadi 100 hari itu digambarkan seperti neraka. Oke, ini ada yang lebih unik. Bukan cuma MU yang lagi era kegelapan, ternyata Indonesia pun berada pada era kegelapan. Ya, masuk gua gitu ya. Makan dijanjikan, sekolah dikorbankan, masa depan dihancurkan. Mungkin ini salah satu program Pak Prabowo untuk menyediakan makan gratis, tapi ya banyak hal yang dikorbankan dari kebijakan tersebut. Selamat sore, berdiri lagi kita sambut. Oh ya, ini ada hapus PPN 12% untuk layanan dasar. PPN memang naik terus ya, pajak. Tapi untuk rakyat, ya mungkin saat ini kita belum merasakannya. Rezim hari ini, polisi dan semua aparat kita tidak polos-polos. Bisa, gitu. Kita tetap komitmen, jangan takut di DO. Kita kasih berita begitu. Oke, itulah tadi beberapa topik pembahasan kita tentang Indonesia Gelap. Kemudian ada demo ataupun mungkin orasi ya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menekan, mungkin tidak tunduk pada kekuasaan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kemudian ada kelangkaan gas LPG 3 kg. Ya, ini mungkin menjadi PR untuk pemerintah itu sendiri dan presiden untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang memang bisa pro rakyat dan mensejahterakan rakyat itu sendiri. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan akan kita bahas lagi tema-tema berikutnya hanya di YouTube singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.